Rusun film Pengabdi Setan 2, Komunion. Gedung ini benar-benar ada. Lokasinya tepat berada di belakang Pasar Sumber Arta, Bintara Jaya, Bekasi. Sejak viral karena film horor besutan Joko Anwar, rumah susun sederhana milik atau Rusunami ini mulai ramai dikunjungi. Mereka-mereka yang sudah nonton filmnya merasa penasaran dengan suasana di gedung ini. Ternyata gedungnya sudah terbengkalai selama 15 tahun dan tak berpenghuni. Dari luar, gedung tua ini terlihat usang dan menyeramkan. Bangunannya setengah jadi. Suasana di dalam gedungnya semakin horor karena gelap. Hanya sedikit pencahayaan yang masuk dari jendela dan ventilasi. Nah, gimana tanggapan warga dan pengunjung soal viralnya rusun ini? Habis penayangannya ya filmnya kemarin 4 Agustus itu jadi makin rame pasarnya tuh. Alhamdulillah, jadi di pedagang-pedagang sekitar juga pasti kan nambah omsetnya ya. Jadi alhamdulillah aja kalau misalnya, apalagi filmnya booming ya katanya ya. Setelah film itu beredar, banyak yang pada kemari, makanya gedung ini sampai saya tutup. Ya bos yang nyuruh, takutnya keselamatan pengunjung juga gitu. Karena bangunan ini memang udah rapuh gitu, takutnya ambruk atau apa, kan musibah diri sendiri gitu. Nah kebetulan saat ini saya mampir dan memang kelihatan kalau dari luar tuh ya cukup mencekam ya, dan cerita-cerita dari yang warung kopi di sini sama warga sekitar juga ternyata memang ada hal-hal mistis yang memang mereka takuti gitu. Ya bagus-bagus aja sih. Saya juga suka filmnya karena serem gitu. Iya, filmnya serem, nakutin. Kalau dilihat dari sini sih biasa aja, tapi kalau di film kayak lebih seremin gitu. Katanya sih lagi bagus filmnya mah. Kalau dagang misalnya ya kadang ada juga sih pengaruhnya, agak rame dikit. Mitos di lantai 7, benar nggak sih? Ya itu, karena gedung ini udah rapuh gitu, apalagi ke atas-atas kan gitu. Ya ditakutin ya keselamatan diri sendiri gitu. Misalnya naik sendiri, ini ke sana ambruk tiba-tiba. Ambruk kan bahaya diri sendiri gitu. Makanya dilarangnya ke situ gitu. Karena temboknya itu ya batako ya dijorokin gitu aja udah pasti rubuh itu, kena nggak nempel gitu. Nggak ada kan, saya kan di sini tiap hari. Cuman mungkin nggak boleh aja kali itu. Nggak, lantai 7 nggak boleh aja. Di lantai 7 katanya itu nggak boleh dimasukin kan. Nah katanya itu ada penunggu-penunggunya ya. Iya, di situ lantai 7. Tapi kita penasaran. Kalau yang saya dengar dari warga sekitar sih ya mungkin ada yang digangguin, ada yang kesurupan gitu, seperti itu. Nggak tahu ya, nggak pernah denger ya. Oh, nggak ada yang kesurupan atau apa gitu. Alhamdulillah. Mungkin yang sisi lainnya itu udah kenal kali sama kita ya. Jadi nggak ada yang sini apa ya, nggak ada kesurupan apa-apa. Bangunan tua seperti ini sebaiknya direnovasi, dirobohkan, atau dijadiin tempat wisata horor. Kalau menurut saya sih kalau masih bagus ya direnovasi buat dusun baru. Kalau enggak ya udah dirubuhin, nggak apa-apa. Kalau menurut saya buat tempat wisata horor aja, Kak. Kalau pendapat saya sih mungkin dijadikan cagar budaya ya, istilahnya juga bisa juga untuk wisata apa namanya, untuk warga yang pengen tahu untuk keadaan gedung seperti apa gitu. Jadi bisa bermanfaat lah untuk semua gitu. Nggak tahu juga ya, itu untuk lanjutannya nggak tahu juga. Ya kurang tahu juga, soalnya kan saya mah pedagang di sini juga nggak tahu, jadi nggak bisa sewenang-wenang gitu. Ya kalau jadi wisata horor bagus aja ya. Jadi tapi ya kita pedagang jadi lebih pemasukannya nambah yang pasti, tapi kalau dirobohkan sayang ya. Terbengkalai 15 tahun. Menurut kamu, pembangunannya bisa dilanjutin lagi? Ya kalau bisa sama yang punya uang orang atas itu ya dilanjutin lah pembangunannya gitu. Yang penting bisa dihuni sama masyarakat kali aja.
Daripada kosong kayak gini, biar daerah sini makin rame juga kan. Iya, dikelola lagi lebih lanjut, dilanjutin. Mungkin karena mangkrak atau terbengkalai atau bermasalah, jadi tidak dilanjutkan untuk pembangunannya. Seharusnya kan ini dialihfungsikan kembali kepada fungsi yang sebenarnya gitu ya, untuk memang penggunaan waktu awal gitu. Untuk apa? Ya mau dibikin apartemen, mau dibikin apa, saya nggak, itu urusan bos gitu. Kalau saya sebagai pekerja ya ikutin apa adanya. Ya bagusnya saya dibiarin aja begini. Kalau misalnya dibangun mungkin saya nggak bisa dagang mungkin di sini misalnya. Kan masa ada apartemen, ada yang begini-begini begitu. Film Pengabdi Setan 2 juga membawa berkah bagi pedagang sekitar rusun. Meski terkesan horor dan menyeramkan, suasana di sekitar rusun justru terlihat ramai dengan aktivitas warga yang berdagang. Gimana menurut kalian? Seru nggak? Jangan lupa komen dan share video ini ya.